Gila guys, nggak disangka-sangka hari ini market bisa naik ya guys, alias Bitcoin naik sampai 5% ya guys ya. Nah, sebenarnya gue di kemarin itu gue udah jual ya Bitcoin gue di harga berapa gitu, dan gue memutuskan untuk membeli lagi di harga terendahnya di 26 lah. Kalau di IDR-in itu di 314 juta gua ngebelinya ya guys ya. Kemudian gua langsung memutuskan untuk menjual di stop limit ya guys, atau menentukan berapa Bitcoin gua akan dijual. Nah, sayangnya memang belum tercapai di 5%, karena gua untuk naik itu nggak dibatasin sedikit-sedikit banget, biar ya sekalinya naik tinggi banget ya gua langsung profitnya gede juga. Nah, yang menarik di video, bukan di video maksud gua, sambil di sisi lain gue itu beli yang namanya Ripple ya guys ya, atau XRP lah ya guys, pokoknya nama Ripple gitu ya. Gue beli kemarin tuh karena menurut gue ini bakalan ada peluang, tapi gue nggak terlalu berani gede-gede banget ya guys ya. Di situ belinya cuma ya sekitar sejutaan. Nah, terus gue memutuskan untuk mengambil take profit atau menjualnya lagi dengan peningkatan sebesar kalau nggak salah 3% lah ya guys ya. Dan tadi siang itu ya luar biasa banget, XRP-nya naik sampai 18% ya guys ya. Dan ada yang lebih gila lagi sebenarnya hari ini, banyak banget pokoknya. Kalau Bitcoin udah naik ya guys ya, banyak koin yang menggila naiknya guys ya. Ini juga ada, di sini ada yang 14%, ada di sini max 14%, kemudian di sini ada CFX juga ya, atau Conflux apa ya. Pokoknya itu koinnya di sini 16%. Kalau tadi siang sebenarnya 17%. Gua tadi sebenarnya pengen buat video itu pada siang hari, tapi gua gimana lagi di luar gitu ya. Dan gue setiap hari gue bisa pantau di investing HP gua dan kemana ini market berjalan itu. Dan akhirnya ya wah, market naik nih, dan gue cuma pantau ya beberapa jam, kemudian ada notifikasi ke email gue bahwa penjualan gue di XRP udah berhasil. Wah, artinya gue udah profit 3% tuh guys ya. Dan pas gue lihat beneran gitu ya, pas dilihat wow, market ternyata hari ini hijau semua. Nah, karena hijau semua artinya ada peluang untuk hari esok ya guys ya, karena di sini gua buka di time frame daily, dan di time frame daily kita bisa tandain di sini ya guys ya, stochastic RSI yang selalu gua pakai gitu ya dari semenjak gua upload video ini. Dia menunjukkan udah di titik jenuh bawah ya, atau di overbought kalau nggak salah. Sebenarnya ya kalau menghafal teori itu gua udah lupa, tapi gua udah ingat lah ya kalau cara bacanya itu gimana, dan di harga jenuh, di resistennya udah hafal, karena udah lama banget gua di dunia trading ini menghafal gitu ya guys ya. Nah, jadi sebenarnya untuk time frame 1 jam gua sempat buka juga, dan kalau nggak salah gua kayak beli di sini deh, 265 enggak deh kayaknya. Nah, di penutupan candle ya, artinya penutupan candle itu di garis itu bukan di ekornya ya. Gue beli di situ, kemudian disimpan aja berapa hari sih, kalau nggak salah 2 harian, dan sekarang udah naik. Sebenarnya kalau gue niat jual gitu ya tadi bisa aja, cuman gue nggak fokus di market karena gue lagi di jalan. Harusnya gue itu jual tuh di harga segini nih, paling mentok banget nih, bisa kayaknya kalau gue fokus. Tapi ya itu tadi ya, gue lagi nggak fokus, jadi gue lagi di jalan, bener-bener di jalan, ya udahlah biarin seberjalannya aja. Dan gue memutuskan untuk membuat take profit itu di angka kalau di rupiah ini tuh bisa di 400 atau 500 juta, gue nggak tahu. Pokoknya gue nggak mau ngebatasin kalau dia ada news terus kemudian positif ke arah profit, tapi untuk lossnya gue dibatasin ya guys ya. Biasanya ya hampir 3% juga, atau di resisten terendah aja, resisten dalam time frame daily biasanya gue akan menjual segitu ya guys ya. Di resisten level 3 biasanya gue memutuskan untuk stop lossnya di situ. Untuk profit gue sama sekali nggak dibatasi. Oke guys, karena ini masih ada cuannya, kalian bisa beli juga. Gue harap kalau ada yang ngikutin gua, ada yang beli, biar kita sama-sama profit ya guys ya. Nah, di sini kita
Kita cari market yang lain. Max di sini udah di harga tertinggi, tapi masih bisa naik sebenarnya karena dia belum nyentuh juga. Ini Link 7%, Matic ya guys ya. Matic udah di harga jenuh, mungkin kalian nggak perlu beli Matic ya kalau kalian mau trading di kripto. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Untuk Bollinger Band-nya juga di sini udah kecil, artinya bakalan mengalami sideways ataupun pergerakannya cuma sedikit aja. Kemudian kita Shiba ada kenaikan 3%, tapi dia juga masih ya sideways lah, gak usah dibeli untuk Shiba. Kemudian CFX nih yang selalu menarik. Nah, ceritanya gue tuh kemarin pengen beli si CFX ini ya guys ya, si Conflux ini ya, konfluk. Tapi di sisi lain di sini tuh kuning guys ya. Ini gua ngerubah candlenya naik untuk biru dan turun untuk kuning. Jadi setelah deretan kuning ada biru terus nyempil kuning lagi, itu biasanya penerusan trennya untuk turun ya guys. Jadi gua nggak berani beli walaupun sebenarnya udah ada hampir di titik ini. Takutnya dia makin jauh seperti ini. Jadi gua nggak beli. Ternyata Bitcoinnya naik, dia juga ikut naik ya guys ya. Nyesal juga sih, 17%, bayangin ya 17% guys. Itu gede banget guys. Kalau kalian punya duit gede terus ditaruh di sini terus naik 17% dalam hitungan harian. Gila banget gitu. Kemudian ini PTM juga naik 11%. Ini masih beli guys. Ini masih bisa dibeli soalnya dia pasti sampai jenuh inilah ya. Titik jenuhnya tertinggi itu di sini sekitar berapa persen lagi lah, masih bisa ya untuk dibeli ya. Kemudian XLM wah ini udah di resisten, ini dilewati, di skip ya guys ya. Untuk wow ini juga gua nggak suka nih market yang kayak gini. BNB masih oke nih guys, BNB masih bisa dibeli untuk time frame daily, maka masih ada kesempatan di sini beberapa hari lagi ke depan, mungkin 1 sampai minggu jika kalian bisa take profit. USDT enggak sih ya guys ya, jelek banget untuk time frame daily-nya. Ini masih bisa, tapi kita harus fokus dalam beberapa hari harus take profit juga karena ini udah deket banget ya ke resisten. Ini lewatin aja nih ARMBM karena market mungkin baru ya. Ini Bitcoin Euro. Di sini ada Cardano ya, ada kalau nggak salah Cardano 6%. Menurut gua kalau dia naik pasti dia ngejar harga tertinggi di sini atau di sini dulu ya. Bisa deh kayaknya. Bisa beli ya Cardano untuk hari ini atau hari besok. Kemudian ini di Doge kita skip dulu guys, Doge. ARB ARB ini gua nggak rekomen sih. Coba kita ke Litecoin. Nah, gue pernah profit gede di Litecoin dengan modal yang gak terlalu gede, dan ini masih bisa deh ya guys ya, kayaknya masih bisa Litecoin. Kemudian ETH yang pastinya ETH bakalan ngikutin banget ke Bitcoin, jadi dia bisa naik seiring Bitcoin naik ya, sekitar segini lah ya. Untuk hari esok sampai segini lah ya. Nah, segini. Kemudian kita XRP kalau kalian mau beli ini udah masih naik 8%. Untuk time frame hariannya masih bisa ya, selama Bollinger Band-nya ini mengarah ke dua arah sisi yang berbeda atau berlawanan, itu artinya market ini bakalan terus trennya masih kuat ya guys ya. Itu seringkali gue ucapkan di video gue, maka ini masih bisa masih bisa beli untuk sampai sini lah ya, masih bisa beli ya. Kemudian ya udah tinggal Bitcoin aja, Bitcoinnya udah pasti ya masih bisa beli ya. Ini udah naik lagi 5,7%, artinya udah di harga ini. Nah di sini gua nggak bakalan jual ya guys ya, karena mungkin peluangnya ini udah ada di titik harga jenuh. Kemungkinan besok juga rally untuk naik satu candle aja nggak apa-apa. Berarti itu naiknya udah lumayan, dari sekarang 5%, besok kita lihat naiknya berapa persen ya guys ya. Mudah-mudahan besok lebih ekstrim lagi naiknya biar gua cuannya makin gede ya guys ya. Nah paling itu aja untuk sinyal hari ini ya guys ya, untuk kalender berita. Nah untuk
Untuk berita gua nggak terlalu fokus ya. Ini kita ganti IDR dulu ya guys ya. Sekarang biar kita ketahuan nih sekarang satu Bitcoin itu berapa harganya. Nah, sekarang Bitcoin itu di 428 juta 700 ribu ya guys ya. Nah, gua kalau nggak salah bikin stop loss di 500 juta guys di sini ya. Jauh banget sebenarnya, tapi ya terserah gua dong ya, karena gua nggak ngebatasin untuk naik, tapi ngebatasin untuk lossnya biar gua nggak terlalu rugi-rugi banget gitu ya guys ya. Tapi sebenarnya batasan untuk loss itu juga kita kayak mempercepat, kan dalam sehari itu pasti ada market turunnya gitu ya, dalam 24 jam pasti nggak bakal lanjut terus, ada turunnya. Nah itu kalau dalam beberapa jam ada yang turun gede gitu, kita jadi peluang naik di jam berikutnya itu agak sedikit kurang gitu ya. Ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau ya lebih baik kalau ada waktu ya kita bisa pantau aja sih sebenarnya untuk masalah market. Tapi ya kalau nggak ada ya itulah. Kalau kayak gua gitu ya, pengen keluar juga malas gitu ya untuk pantau market tiap hari, karena ya kita sayang mata lah ya guys ya di depan komputer terus. Bisa kalian menggunakan penjualan di harga di stop lossnya ya, misalkan dari harga sekarang nih min 1 atau min 1%, min 2%, min 3%, kalian itu bisa diatur ya dengan cara masing-masing. Tapi untuk gua gitu ya biasanya gua di 2% aja ya, sudah cukup untuk stop lossnya. Untuk naiknya gua nggak dibatasin, karena biar gini loh, misal gitu ya, misalkan ada market yang kayak gini, ini news ya kan, dulu ini news tuh untuk turun ya, dan ini nggak ketahan guys untuk turunnya guys. Nah nanti juga kalau ada news untuk naik, profit newsnya mengakibatkan positif untuk naik. Nah kalau kita ngebatasin cuman profit segini ya kecil dong guys, tapi kalau besar ya itulah kesempatan kita untuk take profit yang lebih besar. Makanya gue mau memutuskan untuk membuat limit penjualan gue di harga 500 juta di sini, tinggi banget, walaupun saldo gue nggak sebanyak itu gitu ya. Oke deh, itu update hari ini. Jadi kalian masih bisa beli koin, beberapa koin yang gua rekomendasikan hari ini kalian boleh beli ya, tapi usahakan dipantau untuk penjualannya, untuk ngebatasin lossnya dan tarik profitnya semaksimal mungkin. Itu aja sih paling hari ini. Oke deh, kalau gitu gua pamit, sampai bertemu gua di video selanjutnya.